Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadrati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sadat kiram Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala arwahi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin as-syuhada as-shalihin wal ulama wa subhana jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'ul laf masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya ila arwahi ahli kuburin wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa syekhina wa masyikhina wa li mu'allimina wa li walidina wa li ahlina wa li fuqarina ajma'in jami'a ma'al muslimin wal muslimat wal mu'minin aminat summa khususan hadrahi walidina wa syekhina Romogi Haji Abdullah Khatib bin Haji Qasimin hadrahi Haji Qasimin sekalian ila baca musibah Bismillah walidina usibah Jabal Jamil wa bi Qasimin ila hadrahi Haji Qadijam bin Basaribin subhanahu hadrahi Muhammad Mutamakin Hajjin la hadrahi baru wujub hajjin la Muhammad Salam Mahmud Hajjin la Rahimahullah Salam Hajjin Manafi Abdullah Hajjin la hadrahi wa walidi wa syekhi Romogi Haji Zinar ila Rakhira Muqayyib bin Sofani Rakhija Muhammad Al-Haq Al-Ghalib dan Fadl ila Rakhira Muqayyib Ahmad Yassir Muhammad Khalil wa Qiyaham Ahmad Khalid dan Bagi Alwan wa Muhammad Rahman wa Abdul Rahman semua usaha hadir Rakhim Al-Muassis Jami'il Muassisin wal Waqifin Lima'ahad Nurul Anwar semua usaha arwahi majmu'ali kuburin wa ali kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minal summa khususan hadir Rakhim mu'alif hadal kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti Summa Husain Hadrahi Al-Imam Jalalain Summa Husain Hadrahi mu'alif hadal kitab Hasyi As-Sawi ala tafsir Jalalain khususan Hadrahi Al-Imam Abi Zara Al-Iraqi Summa Husain Arwahi Amwatil Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wa minat Ghafarallahu minhum majal jannata maswahum wa mawahum Faqad sallama sarahum wa radhi qawmatin nabi madadi ma ta'alaina min barakatihi wa ulumihim wa du'aihim wa karamatihi wa maunatihi wa barakatihi wa amdan alaina khaisa karamatihi wa sallallahu maghfirata rahmata wal bahjata wa surura wa dhi'a surura fi kubur wa jalana yubi zumratihi wa ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal arwahihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku muslimin wal muslimat yang selalu dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita semua akan mengikuti yaitu materi pengajian yang pada kesempatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Anwar Jombasir Weduduma dengan ngaji yaitu materi tafsir surat Yasin yang saya ambil dari tafsir Jalalain dan tafsir Shawi. Tafsir Shawi ini adalah tafsir surat Yasin Juz 3 halaman atau Shahifah 392 dibaca yang pertama nanti tafsir jalannya dulu, kemudian kita baca tafsir Shawinya dengan tema atau judul yaitu apa manfaat surat Yasin. Mangke panjenengan sedaya saged bisa menyimak manfaat dan hikmah surat Yasin. Apa manfaat surat Yasin dengan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ai hadhihi utai iki iku Yasin iku surat Yasin. Ayat yang pertama adalah surat Yasin. Di dalam terjemahnya Al-Qur'an yaitu Yasin, terjemahnya juga Yasin. Allah ta Gusti Allah iku a'lamu kuluwe mudaneni sapa Allah bimuradihi kelawan maknane atau murate Yasin. Bimuradihi kelawan murate Allah bihi kelawan Yasin. Allah adalah zat yang maha mengetahui dengan kandungan yang dimaksud yaitu surat Yasin atau lafal Yasin.
wal Qur'ani lan wal Qur'ani demi Al-Qur'an al-hakimi kang kuatah hikmah, al-hakimi kang kathah hikmah. Ayat tegese al-muhakkamu tegese kitab kang kathah hikmah, kitab kang kathah hikmah kang banget kathah hikmah temriku siwat mubalaghah atau sangat, kitab yang sangat banyak hikmahnya. Bi'ajibin nadmi kelawan nggumunake nadome atau nggumunake susunane Al-Qur'an. Wabadi'il ma'ani lan endahe pira-pira maknane Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali hikmahnya. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali nadoman-nadoman yang menakjubkan dan juga arti-arti yang sangat indah yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain selain Al-Qur'an. Innaka sak temene sira Muhammad, anta domir anta niku maksudipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad Muhammad iku laminal mursalina, iku yakti sebagian saking pira-pira wong kang diutus. Iku yakti sebagian saking pira-pira wong kang diutus. Kok sebagian, Pak? Lah, min di situ artinya adalah tab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Ba'id wa bain wa tatipil amkinah bimin wa qad ta'tilibat il azminah. Ya, di dalam Alfiyah, teman Alfiyah. Ba'id wa bain wa tatipil amkinah bimin wa qad ta'tilibat il azminah. Min adalah artinya dari, sebagian dari, ya. Min tab'id namanya. Ala suratin, ala yang atase utawi lafal ala, dua utawi ala muta'alliqun iku gumantung bima kelawan lafal qablahu ing dalam sedurunge ala. Lafal ala ini lafal yang tergantung kepada lafal sebelumnya, yaitu laminal mursalin. Suratin dalan, ala suratin ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Ayat tegese tariqil anbiya'i dalane pira-pira nabi qablaka ing dalam sedurunge sira Muhammad. At-tauhidi rupane tauhid, tauhide rupane tauhide para nabi. Wal huda lan petunjukipun para nabi. Watakidu tai takkid utawa nguwatake bil qasami kelawan qasam wa ghairihi lan liyane qasam iku raddun iku nolak liqaulil kafiri maring ucapane pira-pira wong kang kafir, wong kang angas, wong kang kafir lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane ucapan lasta mursalan, lasta ora ana sapa sira Muhammad mursalan iku wong kang diutus. Mursalan iku wong kang diutus. Artinya demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu Muhammad adalah salah seorang di antara atau dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus,
Sesungguhnya engkau Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu seorang dari rasul-rasul yang berada di jalan yang lurus. Yaitu di situ jalannya Nabi Muhammad adalah jalannya para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhidnya sama, yaitu la ilaha illallah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, seterusnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sama tauhidnya, yaitu la ilaha illallah. Wal huda, dan petunjuknya juga sama, yaitu petunjuk agama yang benar, agama ilahi, agama langit yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama samawi lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ huruf taukid, yaitu di situ huruf taukid dengan menggunakan qasam, yaitu huruf wawu qasam. Wal Qur'annya di situ huruf wawu, yaitu wawu qasam dengan taukid. Dan juga ada huruf selain wawu qasam, yaitu huruf inna. Inna juga huruf taukid. Kemudian laminal mursalin, di situ juga lam taukid. Semuanya itu ada huruf taukid semua. Yang pertama adalah huruf qasam, yaitu huruf wawu. Yang kedua adalah inna, yang ketiga adalah la. Di situ ada 3 huruf taukid. Huruf taukid ini kenapa muncul dalam Al-Quran? Allah menggunakan huruf taukid, 3 huruf taukid untuk menolak, yaitu orang-orang kafir mengatakan bahwa orang kafir adalah bukan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, ini menunjukkan bahwa kita semua sebagai orang Islam itu harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar menurut kita semua orang Islam, karena agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kitab Al-Quran dari Allah, kemudian lewat malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini adalah secara tauhid, petunjuk, ini semua adalah mengikuti, yaitu nabi-nabi sebelumnya, jalan nabi-nabi sebelumnya. Tanzilal azizi, kelawan turune dat kang moho menang. Tanzilal azizi, kelawan turune dat kang moho menang. Fi mulkihi, dalam kerajaane Allah. Ar-Rahimi, kang banget sayange atau kang penyayang. Ar-Rahimi, kang banget sayange atau kang penyayang. Artinya di situ sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha penyayang. Di situ dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan di situ bahwa ini adalah menguatkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah orang-orang kafir tidak percaya bahwa dia adalah rasul. Kemudian Allah yaitu menguatkan kepada Nabi Muhammad bahwa kamu Muhammad sungguh-sungguh termasuk bagian dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bagian pertama adalah tafsir Jalalain. Kemudian bagian yang kedua yaitu kita melihat tafsir Sawi, yaitu tafsir sebagai syarahnya dari tafsir Jalalain. Perlu diingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa surat Yasin ini suratnya surat yang ke-36, terdiri dari 83 ayat termasuk surat Makkiyah. Terus apa manfaat surat Yasin? Nah, ini saya baca dalam tafsir Sawi, syarahnya tafsir Jalalain, juz 3 Shahifah 300 setunggal. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa warada lan tumeka apa hadis fi fadil surat Yasin ing dalam utamane surat Yasin. Wa warada lan tumeka fi fadil surat Yasin ing dalam utamane surat Yasin apa hadisun apa pira-pira hadis kasiratun kang banget akeh. Dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali faedah atau manfaat surat Yasin. Ini setelah saya baca jumlahnya ada 12 manfaat surat Yasin, yang di dalam 12 hadis itu masih banyak sekali manfaat-manfaatnya yang ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Minha setunggal, minha ibu setengah songko keutamaan surat Yasin. Qauluhu utawi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh Iqra'u Yasin ala mautakum. Iqra'u maca sira kabeh Yasin ing surat Yasin ala mautakum ing atase wong kang padha mati ira kabeh. Bacalah surat Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita yang menjadi anak harus bisa balas budi orang tua kita. Kita harus bisa untuk menziarahi, mendatangi orang tua kita ke kuburan. Kita bacakan surat Yasin, karena itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita semua bisa mendatangi tempat kubur orang tua kita, saudara kita, orang tua kita utamanya, bapak dan ibu kita di alam dikubur, maka termasuk bagian daripada amal seorang anak yang bisa berbakti kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Yang pertama adalah perintah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia untuk dibacakan surat Yasin. Wa min dalan iku setengah sangking utamane surat Yasin, ma utawi hadis ma min mayitin saakhiripun. Ma min mayitin orang-orang boten saking wong kang mati. Yuqra'u kang diwacake alihi ngatasé mayitin apa Yasin apa surat Yasin illa hawana kejaba gampangake sapa Allah Gusti Allah alihi ngatasé mayit. Tidak ada seorang mayit di situ. Mayit berarti orang yang akan meninggal dunia karena dibacakan surat Yasin. Tidak ada seorang yang akan meninggal dunia, dia kategori sudah apa itu orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Di situ dibacakan surat Yasin, maka dengan barokahnya surat Yasin Allah memudahkan baginya keluar ruh dari jasadnya. Faedah yang kedua dari surat Yasin adalah Allah memudahkan seseorang ketika meninggal dunia. Wa min lan setengah sangking utamane surat Yasin man qara Yasin utawa wonten hadis man qara Yasin. Man utawa sapa wong iku qara iku mau sapa man Yasin ing surat Yasin fi lailatin ing dalem wektu dalu ibtiga awal jilai krana numprih wajahe atau arai Allah Subhanahu wa taala. Ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man fi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono dalu. Artinya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam itu Allah mengampuni dosa-dosa orang yang membaca surat Yasin. Dine kula jan sami dong sami dalu dong masami mau surat Yasin, dosa-dosa kita dipun ampuni dening Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min dalan iku setengah sangka keutamaan surat Yasin inali kulli syai'in utawi hadis inali kulli syai'in sak temene iku tetep keduwe saben-saben suwi-wiji qalban apa ati wa qalbul qur'ani utawi atine Al-Qur'an. Yasin iku surat Yasin. Wa man utawi sapa wong iku qara iku maos sapa man Yasin ing surat Yasin kata mangko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man biya kelawan surat Yasin qiraatul Qur'ani ing maos Al-Qur'an asra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Artinya sebagian daripada keutamaan manfaat surat Yasin adalah hadis berikut ini. Sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati.
dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Maka barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis kepadanya orang tersebut sama halnya pahalanya orang yang membaca Al-Quran 10 kali bacaan Al-Quran. Nek jenengan maos Yasin sarambunge berarti ayat surat pertama sampai surat wolong doso 3, berarti sama halnya kalau kita membaca Yasin seawal sampai akhir, pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran sebanyak 10 kali bacaan. Subhanallah. Wa min halal setengah sangking manfaat keutamaan surat Yasin, inna fil Qur'ani wa lafal inna fil Qur'ani. Inna fil Qur'ani sak temene iku tetep ing dalem Al-Qur'an la suratun yakti apa surat yaktu utawi surat tasfa'u kang bisa mitulun utawa nyafaati apa surat liqariya kedhe wong kang maos Al-Qur'an, liqariya kedhe wong kang maos surat wa taghfiru lan bisa ngapura apa surat limustamiha kedhe wong kang ngrungokake surat ala iling-ilinga wa ya utawi surat iku surat Yasin, iku surat Yasin. Artinya sebagian daripada keutamaan surat Yasin adalah di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surat saja, di mana ada satu surat yang memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang yang membaca surat tersebut, dan orang yang mendengar pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya surat itu adalah surat Yasin, surat yang membaca, yang memberi syafaat kepada orang yang membaca, dan surat yang mampu untuk memberi ampunan, mampu memberi manfaat atau barokah. Orang yang mendengarkan Yasin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tada akan bisa narik apa Yasin fit Taurat ing dalam kitab Taurat al-mu'imata ing barokah dunya. Tadi kang bisa narik apa surat Yasin fit Taurat ing dalam kitab Taurat al-mu'imata ing surat al-mu'immah. Wonten kitab Taurat itu surat Yasin namanya surat al-mu'immah, surat kang rataake. Kila diucapake ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma iku apa al-mu'immah itu surat al-mu'immah. Mu'immah itu surat yang meratakan, surat yang mempunyai manfaat yang umum. Qala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ummu ngeratani apa surat sahibaha ing wong kang ta'ummu ngeratani apa surat sahibaha ing wong kang mas wong kang mas surat Yasin bi khairid dunya kelawan barokah dunya, bi khairid dunya kelawan bagus dunya atau barokah dunya. Wa tadfa'ulan bisa nolak apa surat Yasin anhu saking man ahwalal akhirati ing pengridune utawa coba-cobane to pengridune akhirat. Wa tadai lan bisa narik apa surat Yasin aidon kelan maneh ada fi'ata ing surat kang nolak ing ad-dafiyah, surat namanya surat ad-dafiyah wal qadiyah lan namanya surat al-qadiyah. Ad-dafiyah adalah surat yang menolak apa itu bencana. Al-qadiyah adalah surat yang mendatangkan hajat. Kila diucapake ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa laku kaya apa dalika utahe mengkono-mengkono ad-dafiyah wal qadiyah. Allah jawab sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadba'u bisa nolak apa surat Yasin an sahibiha saking wong kang maos Yasin kula su'in ing saben-saben perkara kang ana. Wa taqdilan bisa nekake apa surat Yasin
malahu maring wong kula hajatin ing saben-saben hajat. Artinya di dalam kitab Taurat surat Yasin itu namanya Al-Mu'immah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, surat Al-Mu'immah itu surat apa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, yang dimaksud surat Al-Mu'immah adalah karena surat Yasin itu surat yang memberikan apa itu keumuman atau ngerataake atau memperluas orang yang membaca Yasin dengan keberkahan dunia. Orang yang membaca Yasin maka orang tersebut diberi barokah yang banyak, barokah dalam dunianya. Dan orang yang membaca Yasin menolak yaitu cobaan-cobaan atau adab atau siksa akhirat. Dan juga yaitu surat Yasin dapat menarik yaitu ad-dafi'ah, yaitu surat dafi'ah, surat yang menolak bala, menolak kejelekan. Dan surat Al-Qadiyah yaitu surat yang mendatangkan hajat setiap hajat. Apabila kita mempunyai hajat, di situ punya kita ada kesulitan hajat-hajat kita, maka apa itu dapat dibantu, disyafaati dengan membaca surat Yasin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dalam istana saking keutamaan surat Yasin nomor 6. Man utawi hadis man qara sakhiripun. Man utawi sapa wong iku para iku mau sapa man Yasin ing surat Yasin. Kata yusbika sing manje waktu enjing sapa man. Utia mongko diparingi sapa man. Utia mongko diparingi sapa man. Yusa yasuru hale seneng sapa man ya mau ing dalem dinane man kata yusia sehingga manje wektu sore sapa man wa manute sapa wong iku qara'a iku maos sapa man ing surat Yasin bisa drilelati ing dalem tengahe bengine man dalune man utia mongko diparingi sapa man yasuru hale seneng sapa man laila tau ing dalune man hatta yusbiha sehingga manjing waktu enjing sapa man. Artinya siapa yang membaca Yasin ketika masuk waktu pagi, artinya pagi Yasin itu dibaca, maka pada waktu pagi itu dia diberi kesenangan, kebahagiaan sehingga waktu sore. Begitu sebaliknya, siapa yang membaca surat Yasin di tengah malam, ya, di dalam pertengahan malam, maka orang tersebut diberi kebahagiaan dalam batinnya, dalam hatinya pada malam itu, sehingga masuknya waktu pagi, waktu subuh, pagi senang, sore senang, malam senang, karena barokahnya surat Yasin. Kalau kita membaca surat Yasin, maka hati kita diberi kesenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha an Abi Ja'farin wa min dalan setengah saking utamane surat Yasin nomor 7 an Abi Ja'farin saking Abi Ja'far radhiyallahu anhu man wajada utawa menawa lafal man wajada man sapane wong iku wajada iku nemu sapa man fi qalbihi ing dalem atine man apa qaswatun man sapa wong iku wajada iku nemu sapa man fi qalbi dalam atine iman qaswatan ing ati kang atos fal yaktub mangko becik nulis sapa man surat Yasin ing surat Yasin fi inain ing fi jamin ing dalam wadah ai inain tegese wadah bisa farona sertane minyak za'faron summa yasrabu mangko kari-kari ngombe sapa man bi kelawan za'faron tulisan sing wonten minyak za'faron. Artinya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Abi Ja'far. Di dalam hadis tersebut disebutkan siapa di dalam hatinya hati yang keras, hati yang tidak bisa lunak, hati yang keras, maka tulislah surat Yasin itu di dalam suatu wadah.
di dalam satu tempat, di dalam satu wadah. Di dalam wadah itu kemudian disertai dengan minyak zafaron, kemudian tulisan Yasin yang disertai dengan minyak zafaron itu kemudian ia minum bersama-sama, maka hatinya tidak menjadi hati yang keras, hatinya menjadi hati yang lunak, hati yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam Jumat gimana ini? Kalau surat Yasin malam Jumat, kita semua terbiasa ketika Yasin membaca, malam Jumat membaca Yasin. Kumandangkan, biasakan di rumah kita masing-masing di malam Jumat untuk membaca Yasin. Di musola atau di masjid atau di rumah masing-masing, atau di surau atau di pesantren atau di lembaga pendidikan. Biasakan pada malam Jumat, biasakan untuk membaca surat Yasin. Apa manfaatnya, faedahnya pada malam Jumat membaca Yasin itu? Ini adalah penjelasannya. Wa min halan itu setengah songko utamanya surat Yasin nomor 8. Man utawi hadis man qora sahipun. Man utawi sapa wong iku qora iku mau sapa man surat Yasin ing surat Yasin lailatul Jumati ing dalam dalune dinten Jumat. Asbaha mongko manjing esuk sapa man maghfuron iku di ngapura lahu kediman. Waman utai siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka pagi-pagi orang yang membaca Yasin doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana manfaat surat Yasin kepada orang yang ada dalam makbarah, dalam kubur? Nah, ini dijelaskan. Wa min dalan mustangkal saking keutamaan surat Yasin man dakhalal makbarata, manutai sapa wong iku dakhala iku mlebu sapa man al makbarata ing makbarah atau kuburan. Faqara mangko njur maca sapa man surat Yasin ing surat Yasin. Khufifa mangko dientengake apa al adzab apa siksa. Apa al adzab apa siksa an ahliya saking ahline makbarah. Dari kalyoma ing dalam mengkono-mengkono dino. Wakana lan ana lawu iku tetep kedue ahliya biada diman utawi kelawan apa biada diman apa kelawan wilangane wong via ing dalam makbarah al hasanatin utawi pira-pira kebagusan. Lau wakan lano lau iku tetep kedue alau iku tetep kedue alia biada diman kelawan wilangane wong biya ing dalem makbarah hasanatin utai pira-pira kebagusan. Artinya siapa yang masuk ke kuburan, kemudian seseorang yang masuk ke kubur atau ke kuburan, kemudian makbarah itu namanya ya, bukan alam kubur, makbarah. Siapa yang masuk ke kuburan atau makbarah, kemudian orang tersebut membaca Yasin, maka orang yang dibacakan Yasin itu maka pada hari itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang dibacakan itu mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan huruf-huruf yang ada pada surat Yasin. Nah, ini luar biasa baliknya, hikmahnya, barokahnya, keutamaannya surat Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.